Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruel Fatir dan kameramen saya Dresti Ali. Selamat datang di channel RFDA Talk. Dimana di video perdana kita kali ini kita akan mengunjungi salah satu pemelihara ikan arwana yang namanya cukup terkenal ya, mungkin di kalangan Instagram maksudnya. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja ikuti kita di video perdana kita. Yuk. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan pemelihara ikan arwana yang udah menyukai hobinya sejak pandemi kemarin nih. Oke, jadi kita langsung aja ketemu dengan Marcel Raharja, sudah ada di sini. Bro Acel, apa kabar bro? Oke, baik ya. Baik. Gimana pandemi, sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat ya? Ya, Oke. sehat. Terus ini gue lihat-lihat lu udah melihara arwana nih sejak kapan lagi sih, Cang? Sebenarnya kalau sukanya dari dulu ya, dari gua kecil itu bokap gua pernah punya arwana, tapi arwana Giardini waktu itu. Oke, Giardini. Itu ukurannya pernah sampai mungkin sekitar 50 cm gitu ya. Dan akhirnya dijual waktu itu. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Itu mungkin tahun 2006 2007 kayaknya lama deh. banget ya? Udah lumayan lama Oke. gitu. Terus akhirnya ya karena emang gue udah hobi ikan gitu, hobi binatang. Terus gue tuh sempat udah lihat super red tuh. Ini kan khususnya nih gue kebanyakan di sini super red ya rata-rata. Oke, iya ya. super red. Oke. Gue udah lumayan suka super red itu udah lumayan lama gitu, udah liatin di YouTube, di Google dan di lain-lain. Tapi gue mikirnya kalau super red itu ikan yang nggak mungkin gue beli gitu loh, karena gue mikirnya waktu itu tuh di mindset gue, wah ini ikan mahal nih. Ikan mahal. Iya, ibaratnya kayak lu punya duit 5 juta aja mungkin nggak cukup beli super red. Dulu mikirnya gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya Terus? makin kesini abang gue beli ikan arwana silver Brazil gitu. Waktu itu dia beli cuman paling mungkin 100.000 kali ya, nggak nyampe, kecil kan. Terus gue pikir-pikir, dia ngerawatnya sama, ngasih makannya sama. Tapi kenapa gue harus effort lebih banyak buat gedein ikan yang mungkin gedenya itu harganya nggak beda jauh, mungkin bisa 300 atau 400.000 doang gitu kan. Akhirnya gue coba cari tahu, ternyata super red itu yang ukuran mungkin 13 cm itu 2,5 juta sampai 3 juta masih dapat gitu loh. Nah itu gue baru tahu ternyata ini ternyata reachable juga nih harganya gitu. Maksudnya masih bisa gue untuk kalau nabung beli super red. Akhirnya ya udah gue coba ngobrol sama bokap gue. Ngobrol sebentar, habis itu tiba-tiba bokap gue udah, ya udah yuk kita beli aja super red gitu. Oke, ini menarik nih karena selain bisa jadi binatang peliharaan, ini juga bisa jadi bahan untuk investasi gitu nggak sih menurut lo? Iya bisa aja, bisa. Tapi ya tergantung speknya. Maksudnya kalau dia super red kan gini, dia dari kecil sampai gede itu ya harus makin bagus dong gitu. Kalau dia makin gede makin bagus ya harganya pasti bisa lebih naik. Kalau super red, dan itu mungkin menurut gue ya nggak banyak lah super red. Arwana yang bisa kayak gitu tuh selain super red tuh nggak ada gitu loh. Jadi ini bisa juga untuk jadi investasi. Oke. Sekarang gue pengen nanya nih, yang ada di sini nih, ini tuh apa nih? Bisa lo jelasin nggak? Kalau ini nih super red arwana ini nggak kelihatan ya mungkin? Gini. Mungkin size-nya sekitar 37 cm. Oke. 37 cm. Nah ini kebetulan nih arwana super red yang pertama kali gue beli pakai uang gue sendiri gitu. Pakai tabungan gue. Waktu awal-awal nih berapa lo beli? Ini waktu itu gue beli 18 juta. 18 juta? Iya. Ukuran? Ini size-nya 35 waktu itu. 35? Mungkin sekitar 2-3 bulan lalu lah. Ini airnya nih kalau gue lihat nih beda sendiri nih, kenapa nih? Nah ini nih kebetulan kemarin nih dia lagi sakit. Dia tuh di sisiknya tuh ada hitam-hitam gitu, dia tuh jamuran. Jadi itu penyebabnya tuh sebenarnya karena kualitas airnya kurang bagus gitu. Kebetulan kan gue pakai air tanah di sini ya. Jadi air tanah itu kalau dia lagi hujan terus kan, kebetulan air ini hujan terus kan, dia tuh jadi nggak stabil pH-nya gitu-gitunya lah, kadarnya nggak stabil. Berarti ini juga harus diperhatiin ya dari mulai air-airnya nih. Ini untuk yang baru mau mulai untuk melihara arwana nih boleh nih tipsnya nih, kan tips dari awal-awal. Kalau kata suhu arwana yang sering gue lihat ya,
itu mereka bilang ya kalau kita pelihara arwana ya pelihara air ya. Oke. Nggak cuma arwana sih, semua ikan lah. Semua ikan. Iya, padahal Iya, ini iya. air udah Setuju. setiap gue ganti, nih air gue ganti 3 hari sekali dan gue tampung dulu di bak situ. Itu gue tampung pakai aerator itu mungkin sekitar sehari sampai 2 hari gitu gue tampung. Tapi ternyata kualitas airnya tetap masih belum bagus. Masih belum bagus ya. Oke. Iya, akhirnya dia sakit nih. Terus airnya gue pendekin, filter gue matiin, gue kasih obat, gue kasih pomade namanya. Makanya itu dia warnanya beda sendiri airnya ya. Ini warna obat kuning. ya. Iya, obat sama gue kasih garam, gue kasih filter. Oh, oke. Ini paling cerah. Terus yang bawah nih kalau kita lihat nih, ini apa nih, Cel? Bawah ini dia arwana beda sendiri, dia bukan super red ya. Dia golden crossback blue base kebetulan. Golden prospect. Iya, tapi dia blue base sisiknya tuh. Jadi dia warnanya agak biru-biru gitu kan. Iya. Nah. Tapi ini belum keluar banget ya warnanya ya. Belum, masih bisa lah lebih di develop gitu. Makanya ini gua kasih lampu di atas nih. Ya berharap ya ini Tanning ya. bisa jadi tanning lah Oke, gitu oke. ya. Tapi gua nggak tahu juga ya karena gua Oh. nggak begitu cari tahu tentang yang golden crossback blue base ini, gua nggak begitu cari tahu gitu. Oke. Jadi waktu itu bokap gue ya dia cuma penasaran aja dibeli ikannya Oke, gitu. oke. Jadi ya udahlah. Oke. Berarti ini masih tahap ini ya, belum keluar banget warnanya ya. Ya belum sih, mungkin masih bisa kali ya. Masih bisa lebih ngedevelop warna. Oke. Terus kalau yang di sebelah sini nih, Cel, ini apa nih, Cel? Kira-kira. Oh ini kalau ini ya, ini sebenarnya super red juga nih. Ini kebetulan dia mentalnya yang paling bagus nih, yang galak. Oh, ini bisa buat jadiin kompetisi gitu ya? Ya enggak sih, mungkin ya. Mungkin untuk saat ini belum, cuman ya enak aja lah nih kan dilihat gitu. Makannya lancar segala macam. Ini gue beli waktu itu size 15 cm. 15 cm. Gue beli di size 15 cm di daerah Alam Sutra waktu itu. Nah, gue juga beli waktu itu nggak ada persiapannya nih kan. Jadi gue main beli aja, akuariumnya belum gue atur, Oke. filternya belum gue atur. Kan harusnya sebenarnya kalau mau beli ikan itu pertama kita harus siapin dulu tempatnya gitu loh. Iya. Minimal air udah direndam di dalam akuarium tuh sehari 2 hari, udah diputar pakai filter gitu. Itu baru kita bisa masukin ikan. Nah waktu itu gue cuma ada akuarium, tapi itu belum gue isi air, belum ada filter. Gue nekat aja, bokap gue nekat aja gitu beli. Oke. Itu beli ukuran 15, mungkin sekarang udah ukuran 25. Ini berapa nih kira-kira harganya? Dulu ya, dulu waktu gue beli itu ukuran 15 itu gue dapat murah, kebetulan dapat 2,5 karena mungkin itu waktu itu tinggal sisa 1 gitu ya. Jadi sisaan doang ya udah 2,5 dapat gitu. Oke, terus nih yang gue liat nih apa nih kalau yang di atas ini? Nah ini jadi Lagi nih, sakit ya? sebenarnya dia nggak sakit ya, mungkin dia stres gitu ya. Jadi ini ikan tuh dia nggak mau berenang gitu. Tuh. Kameramen bisa kasih lihat ya kan ikannya. Ikannya dia nggak mau berenang gitu. Jadi Diem aja stres, ya dia ya? diem aja. Gitu. Mungkin gue juga masih nyari tahu ya kenapa ya. Gue udah pernah sempat nyoba beberapa hal, tapi dia masih tetap berenang gini. Mungkin lagi stres aja gitu kali ya. Iya, mungkin juga beda air nggak sih mungkin dari awalnya ya? Mungkin gara-gara air juga. Air juga ya bisa ngaruh ya? Iya, ini padahal lumayan lah ini ikan. Speknya juga lumayan bagus lah. Oke. Terus kalau gue boleh tahu nih, Cel, lu kasih makanan tuh apa sih biasanya? Gue sebenarnya makan ada beberapa ya, ada 3 macam sih. Yang pertama tuh pasti udang. Yang kedua itu ada ulet Jerman nih, ulet Jerman kayak gini nih. Itu ulet Jerman ya. Ulet Jerman, sama yang ketiga tuh kodok. Itu lu ngasih makanan tuh setiap berapa kali? Dalam seminggu? Sehari 2 kali sih gue. Sehari 2 kali? Sehari 2 kali. Itu semua nih bagi rata gitu? Ya tergantung size-nya lah, gue sesuaiin sama size-nya. Oke, menarik nih ya. Jadi kalau misalkan mau, itu juga berpengaruh ya makanan ya. Jadi kalau makanan yang hidup tuh lebih berimpact ya, ya nggak sih? Sebenarnya macam-macam makanan tuh ada fungsinya yang gue tahu ya. Gue sebenarnya newbie juga di sini, tapi ini yang beberapa yang gue tahu ya. Kalau untuk udang itu untuk ngedevelop warnanya, untuk ngeluarin warna. Kalau untuk kodok sama ulet Jerman tuh dia buat jadiin badannya. Jadi kalau mau badannya agak tebel gitu atau agak besar, cepat besar, itu pakai kodok sama ulet Jerman. Tapi kalau untuk warna itu paling bagus emang udang. Nah buat para pecinta arwana, udang juga berpengaruh untuk warna ya. Jadi kalau untuk kalian nih yang bingung ngasih makannya apa, udang aja bagus warnanya, ntar bakal bisa dijual atau nggak dikompetisiin ya. Bener nggak? Ya amin ya. Tergantung lah speknya lah. Oke. Terus terakhir nih, lu cara mempeliharanya tuh gimana Cel kira-kira? Apa lu ngurasnya tuh berapa kali sih? Gitu? Jadi
gue sebenarnya kalau melihara arwana sih ya yang kayak tadi gue bilang simple ya, lu pelihara air aja sebenarnya. Kalau untuk air sebenarnya gue biasanya 3 hari sekali gue kuras, gue ganti. Iya, tapi gue kurangin cuman mungkin 10 cm 10 sampai 20 cm aja sih. Itu gue ganti, gue kurangin. Sekarang gue sedot kotoran-kotoran yang bawahnya, habis itu gue isi air baru. Jadi gitu 3 hari sekali ya? Iya, sama makan ya. Paling sama kalau lagi sakit gini lah, lu harus siapin obat gitu, harus standby. Kayak misalnya tadi itu obat pomade, habis itu siapin juga garam ikan tuh. Itu penting juga sih, sama heater lah. Itu 3 hal itu lu siapin lah buat jaga-jagain kan kalau misalnya ikan sakit atau gimana. Oke. Karena kan ya kalau misalnya ikan udah sakit nih, tapi kita belum nyiapin obat gitu, kan kita harus bingung dulu kan, nyari obat dulu lama segala macam. Nanti kan kalau ikan yang sakitnya parah bisa mati gitu kan, sebelum obatnya datang gitu. Betul. Oke deh, kalau begitu mungkin segitu aja kali ya pertanyaan dari kita berdua tentang seputar arwana ini ya. Mungkin kalau yang belum tahu, ini teman-teman, Marcel ini punya Instagram arwana. Itu ada di apa, Cel, Instagramnya? Mr. Red Arwana. Mr. Red Arwana ya? Itu Mr.Red ya? Oke, ntar dikasih ini lah gambarnya ya, Arwana. Itu tuh di dalam Instagram itu yang udah gue lihat, itu dia ngepost tentang perkembangan ikan arwananya gitu, teman-teman. Oke, itu aja. Thank you, Cel, waktunya. Oke, itu dia tadi teman-teman perbincangan gue dengan Marcel Raharja selaku dengan pemelihara ikan arwana. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau misalkan di masa pandemi ini tidak memberhentikan kita untuk mendapatkan cuan ya. Jadi kita bisa berinvestasi juga lewat apapun itu. Salah satunya ikan arwana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung terus sampai menyentuh angka 1000 subscriber. Oke teman-teman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikut.